Assalamualaikum. Hai semua, kali ini aku akan membuat donat dengan metode autolisis. Nah, metode autolisis itu singkatnya memberikan waktu istirahat adonan untuk membentuk gluten secara alami. Jadi cukup diuleni 3-5 menit aja, adonannya udah kalis elastis. Nah, yang mau tahu gimana cara aku membuatnya dan apa aja bahannya, kalian harus tonton videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu protein tinggi, 1 gram bread improver, 15 gram susu bubuk, 35 gram gula pasir, 1 butir kuning telur, dan 120 ml air. Selanjutnya ini akan aku aduk dulu menggunakan spatula. Lalu ini akan aku lanjut uleni menggunakan tangan hingga semua bahannya tercampur rata dan menggumpal. Nah, ini adonannya udah tercampur rata dan menggumpal. Jadi untuk nguleninnya nggak perlu sampai kalis, cukup sampai adonannya tercampur rata dan menggumpal seperti ini. Lalu ini akan aku diamkan selama kurang lebih 8 jam. Dan selanjutnya ini akan aku tutup menggunakan plastik wrap. Nah, di sini aku bikin adonannya sekitar jam 10 malam. Jadi kalau didiamkan selama 8 jam, nanti akan aku lanjut uleni lagi, prosesnya dilanjutkan sekitar jam 6 pagi ya. Nah, ini ditutup sampai nempel gini plastiknya. Lalu akan aku diamkan selama 8 jam atau semalaman ya. Dan setelah 8 jam aku diamkan, ini aku diamkan di suhu ruang aja, nggak perlu dalam kulkas. Ini aku buka plastik wrapnya. Nah, ini hasil adonannya jadi lebih lembek, lentur dan juga kalis elastis karena sudah didiamkan selama 8 jam untuk membentuk struktur gluten secara alami. Jadi ini adonannya udah benar-benar kalis elastis ya, udah lentur. Dan selanjutnya akan aku tambahkan 3 gram ragi, tapi sebelumnya raginya akan aku larutkan dulu dengan 1 sendok makan air. Lalu ini akan aku uleni menggunakan mixer dengan speed nomor 1 aja hingga raginya meresap ke dalam adonan. Nah, tapi kalau kalian belum ada mixer, ini bisa diuleni dengan tangan, dan nguleninya juga nggak perlu lama-lama karena adonannya udah kalis, jadi cukup hingga raginya meresap ke dalam adonan aja. Nah, ini udah cukup. Lalu akan aku matikan mixer. Dan selanjutnya aku tambahkan 30 gram margarin dan 3 gram garam. Lalu aku lanjut uleni tetap dengan speed nomor 1 hingga margarin dan garamnya meresap ke dalam adonan. Jadi total waktu yang aku butuhkan untuk menguleni adonan ini sekitar 3-5 menit. Nah, jadi bisa lebih hemat waktu dan juga listrik ya. Dan setelah total kurang lebih 3-5 menit aku uleni dengan mixer, ini garam dan margarinnya udah meresap ke dalam adonan, dan adonannya juga udah benar-benar kalis dan juga mulus. Langsung aja aku matikan mixer.
Nah, aku ambil sedikit adonan. Nah, bisa dilihat aku bentangkan seperti ini, dan ternyata memang adonannya udah benar-benar kalis dan juga lentur, udah bagus ya, walaupun ini cuma diuleni sekitar 3 menit aja. Dan langsung aja ini akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 19 gram, karena kali ini aku mau bikin donat mini ya. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya ini akan aku rounding dengan cara ditarik-tarik ke bawah seperti ini. Jangan lupa bawahnya dikunci sampai benar-benar rapat, supaya nanti ketika digoreng donatnya nggak bocor. Bisa juga dironding di atas tangan seperti ini hingga permukaannya mulus. Nah, jadinya begini. Dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya akan aku resting selama 20 menit. Dan setelah 20 menit di resting, ini adonannya udah sedikit mengembang, dan langsung aja ini akan aku pipihkan. Jangan lupa seperti biasa tangan dibaluri dulu dengan terigu. Lalu ambil adonan pertama yang pertama kali di rounding, ini juga sama, harus dibaluri dulu dengan terigu supaya enggak lengket. Lalu ini akan aku pipihkan menggunakan scraper. Dan apabila pinggirannya terbentuk gelembung gas, langsung aja dipencet atau dipecahkan. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku pipihkan. Selanjutnya ini akan aku cetak menggunakan ring cutter. Nah, ini adonannya akan aku masukkan dulu ke dalam terigu supaya enggak lengket. Lalu ini aku pipihkan terlebih dahulu supaya permukaannya rata, dan ini aku cetak menggunakan ring cutter diameter 6 cm. Nah, jadinya seperti ini, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, kali ini aku mau bikin yang bolong. Nah, ini untuk melubanginya aku pakai tutup botol spray seperti ini. Ini dilubangi di tengahnya. Lalu aku tekan hingga adonannya terputus di tengahnya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku cetak. Langsung aja ini akan aku proofing selama 30 sampai 45 menit. Dan setelah di proofing selama 45 menit, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat, udah siap goreng. Cirinya kalau diangkat seperti ini dia tuh ringan banget, dan kalau ditekan menggunakan telunjuk seperti ini dia kembali ke bentuk semula secara perlahan. Nah, itu tandanya adonannya udah siap untuk digoreng. Ini sebelumnya sudah aku panaskan minyak, langsung aja goreng donatnya dengan posisi terbalik. Nah, untuk teknik penggorengannya jangan dibolak-balik, cukup sekali balikan aja supaya donatnya tidak terlalu menyerap minyak.
Nah, ini salah satu sisi donatnya udah kecoklatan, jangan lupa dibalik dan lanjut goreng donat hingga kedua sisinya kecoklatan atau matang. Nah, ini kedua sisi donatnya udah kecoklatan, udah matang. Langsung aja ini akan aku angkat dan tiriskan. Jangan lupa digeprak-geprak dulu secara perlahan supaya si white tea-nya enggak terlalu turun. Nah, ini dia donat dengan metode autolisisnya udah jadi, bentuknya sangat cantik, white tea-nya juga sama, sangat cantik. Untuk teksturnya ini tuh sangat empuk. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.